Halo teman-teman, selamat datang di segmen review buku. Ya, ini adalah segmen awal untuk review buku. Saya akan mencoba review buku yang telah saya baca. Dan kesempatan kali ini saya ingin review sebuah buku yang berjudul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, karya dari Khairul Jasmi, penulis dan wartawan senior dari Sumatera Barat. Ada banyak hal menarik yang saya pelajari dari buku ini. Karena saya seorang guru di sekolah dasar, saya ingin tahu bagaimana cara pengajaran yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi hingga akhirnya mampu mendidik dua ulama besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun ada satu hal yang membuat saya tersentuh ketika saya um, membaca buku ini. Ketika istri yang sangat disayangi oleh Syekh Ahmad Al-Minangkabawi meninggal dunia, di novel ini digambarkan Syekh Ahmad seperti dunianya akan runtuh. Itulah gambaran ketika seorang laki-laki kehilangan wanita yang sangat ia sayangi. Kemudian di buku ini juga diceritakan perjalanan Syekh Ahmad Al-Minangkabawi mulai dari kecil, masa remajanya, hingga akhirnya menikah dan punya anak. Dan dari buku ini saya mendapatkan informasi bahwa ternyata Syekh Ahmad merupakan salah satu anak yang um, kualitas hafalannya ataupun anak yang sulit pada awalnya menghafal Al-Quran. Tapi karena kegigihannya, kesungguhannya dalam menghafal Al-Quran, hingga akhirnya beliau dapat menyelesaikan hafalannya di 30 juz di usia belia belasan 11 atau 12 tahun. Dan di buku ini juga dijelaskan bahwa pentingnya peran dari orang tua dalam mendidik anaknya. Bagaimana kedua orang tua dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi membentuk dan merangkai masa depan anaknya. Maka ini peran penting bagi orang tua agar mendidik anaknya dengan baik dan bersama-sama merencanakan dan merangkai masa depan anaknya. Karena jangan sampai kita biarkan anak kita berjuang sendirian, anak kita susah payah sendirian dalam merangkai dan mencapai masa depannya. Untuk versi lengkapnya ada di YouTube, teman-teman bisa saksikan sendiri. Untuk ini review singkatnya dalam bentuk IG Reels. Dan terakhir untuk penilaian buku ini saya beri nilai 11 dari 10. Hai teman-teman, ini adalah review lengkap dari Syekh buku karya Khairul Jasmi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Guru Para Ulama Indonesia, sebuah novel biografi. Ini bukunya. Kalau dalam video sebelumnya di Instagram, di Facebook, dan di TikTok, saya coba menyampaikan dalam bentuk singkat kayak gitu ya. Dan di buku ini juga saya ingin sampaikan beberapa hal penting yang saya pelajari dari buku ini. Dan untuk versi lengkapnya di YouTube, karena di YouTube itu memungkinkan kita untuk posting video-video panjang. Saya akan coba review buku ini secara lengkap, tapi saya tidak ingin bentuknya seperti audiobook ya. Kalau bentuknya dalam audiobook, mungkin saya bisa menghabiskan waktu 3-4 jam. Karena kalau audiobook itu konsepnya adalah menceritakan isi buku. Karena satu kekhawatiran dalam diri saya, kalau bentuknya dalam bentuk audiobook, nanti orang-orang enggan untuk membaca gitu. Karena cukup hanya tinggal mendengarkan dan tahu isi bukunya. Jadi
lebih ke konsepnya, bagaimana teman-teman bisa tahu apa aja yang dibahas dalam buku ini dalam bentuk review per babnya. Jadi nanti saya akan coba jelaskan di setiap bab itu apa aja yang dibahas gitu, hingga akhirnya meningkatkan keinginan dalam teman-teman untuk membeli buku ini. Oke, kita mulai di bagian pertama. Ini menjelaskan kehidupan awal dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ketika beliau hidup di kampungnya. Di bagian pertama ini terdiri dari 4 subbab. Tak siang tak malam. Sebab kedua seperti memindahkan sebuah gunung. Sebab ketiga hidup damai bersama saudara. Sebab 4 suatu hari di sekolah raja. Dan dalam bagian pertama ini menjelaskan tentang latar belakang dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Latar belakangnya, bagaimana ia menjalani sekolahnya, di mana ia bersekolah, kemudian bagaimana latar belakang dari kedua orang tuanya gitu. Dan satu hal yang kita pahami adalah bahwa beliau juga adalah anak dari seorang ulama gitu. Jadi kita sadar bahwa ternyata memang keimanan, ketakwaan itu dapat diwariskan dari seorang ayah ke anak-anaknya. Kemudian di bagian kedua itu menjelaskan tentang perjalanan pertama beliau dipanggil ke tanah suci, mulai dari berangkat menuju Jeddah, tiba di Mekah, kemudian membeli unit rumah di Mekah gitu ya, dan bertemu dengan sosok yang akan menjadi mertuanya gitu, sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena dijelaskan sosok inilah yang akhirnya menjadi mertua beliau, menjadi mertua sekaligus ayah dari istrinya yang bernama Khadijah. Di bagian ketiga menjelaskan hari-harinya di Mekah, dan statement awal saya yang saya sebutkan ternyata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah sosok anak yang awalnya kesulitan ataupun tidak gampang dalam menghafal Al-Quran, ada di bagian ini ya, di bagian 3. Kemudian di bagian 4 itu menjelaskan Syekh Ahmad ketika pulang kembali ke kampung halaman. Ya, jadi di bagian ini juga dijelaskan ketika ibundanya yang berada di Padang meminta beliau untuk kembali ke Indonesia. Di bagian kelima, mimpi-mimpi tentang Mekah. Jadi ketika Syekh Ahmad itu kembali ke Indonesia, beliau merasa ada mimpi-mimpinya yang belum selesai. Dan karena memang beliau adalah sosok yang pembelajar ya, anak yang suka belajar, hingga di bagian berikutnya dijelaskan kebulatan tekad beliau untuk kembali ke kota Mekah ya. Di bagian 6 menjelaskan bahwa Syekh Ahmad Khatib adalah anak yang suka belajar. Kemudian di bagian 7 berumah tangga ya, bagaimana ia membuat surat lamarannya. Jadi proses pernikahannya itu ta'aruf teman-teman, tidak bertemu dengan calon pasangannya, dan Syekh Ahmad Khatib itu membuat surat dalam bentuk lamaran gitu. Kemudian ada pesta yang tidak diundang, dan akhirnya karena kesukaan beliau dalam belajar dan mengajar, akhirnya beliau diterima mengajar di Masjidil Haram. Di bagian ke-8, karir yang mulai menanjak. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi meniti karirnya dari bawah.
mulai dari bukan siapa-siapa, kemudian menikah dengan orang Mekah gitu ya, memiliki mertua yang salah satu tokoh berpengaruh di Mekah, kemudian mulai mengajar di Masjidil Haram gitu kan. Di bab ke-9 ini menjelaskan proses beliau hingga akhirnya menjadi seorang syekh gitu. Bahwa ternyata untuk mendapat gelar syekh itu butuh hal yang sangat sulit gitu, butuh perjuangan yang sangat sulit, terutama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini kan bukan warga lokal gitu. Beliau adalah warga Indonesia yang belajar menuntut ilmu di Makkah dan akhirnya bisa mendapatkan gelar syekh gitu kan. Dan beliau adalah bapak dari ilmu falak ya, teman-teman. Di bab ke 10 11 ini menjelaskan tentang waktu yang terus berjalan, ayah dan mertuanya meninggal dunia gitu ya. Kemudian di bab 12 beliau bertemu dengan calon-calon muridnya gitu. Ini menjelaskan beliau nanti bertemu dengan calon-calon muridnya yang akhirnya menjadi ulama-ulama di Indonesia ya kan. Salah satu diantaranya adalah Syekh Thohir Jalaluddin Ahli Alam Langit, kemudian ada Agus Salim, Abdul Latif Syakur, Haji Karim Amrullah gitu kan. Kemudian diantaranya juga ada Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di bagian ke-13 ini mengisahkan anak-anaknya ya, mengisahkan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Di antaranya adalah Abdul Karim, sang ulama. Abdul Karim adalah anak pertamanya yang meneruskan jejak ayahnya untuk menjadi seorang ulama juga. Ada Abdul Malik, anaknya kedua yang memutuskan untuk menjadi jurnalis. Ada Abdul Hamid, sang pewaris, dokter kandungan pertama di Saudi. Dan itu ya. Jadi di bagian 13 itu mengisahkan perjalanan akhir dari mengisahkan anak-anak dan cucu-cucu beliau. Dari buku ini tuh ditulis dari sudut pandang novel, teman-teman. Ditulis dalam sudut pandang novel. Jadi bukan buku biografi gitu, bukan. Kalau buku biografi itu kan lebih ke menceritakan kehidupan seseorang. Tapi kalau misalnya buku novel biografi itu buku novel yang menjelaskan biografinya. Jadi seolah-olah dalam buku ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu sosok yang hidup gitu. Sosok yang hidup menceritakan kisahnya gitu. Dan meskipun kita tahu ya di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu hidup di abad ke-18 gitu. Jadi penulis mengisahkan bahwa penulis itu kesulitan dalam menemukan foto-fotonya gitu kan. Foto-foto dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan jadi sebagai penutup, teman-teman, kalau teman-teman suka membaca buku-buku seperti ini, terutama biografi tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh penting gitu kan. Kalau konteks saya, kenapa saya memilih membaca dan review buku ini, karena saya seorang guru, dan sebagai seorang guru saya sadar kalau saya itu harus terus belajar. Banyak hal yang saya tidak ketahui, banyak hal yang harus saya pelajari, dan itu semua bentuk kesadaran saya dan bentuk kecintaan saya terhadap dunia pendidikan. Jadi buku ini teman-teman bisa beli di Gramedia terdekat. Kemudian
juga bisa beli di penerbit-penerbit yang berada di Sumatera Barat. Dan sebagai penutup saya ingin mengucapkan kepada Bapak Khairul Jasmi yang telah menuliskan buku seperti ini. Harapan saya Bapak Khairul Jasmi terus menuliskan karya-karyanya. Saya beberapa kali itu sempat baca, tapi memang belum selesai. Ada banyak karya-karya beliau yang dalam bentuk novel biografi seperti ini dan luar biasa. Menurut saya sangat memberikan informasi yang mendidik. Dan kalau kita bisa melihat makna dan ibrohnya sangat banyak dari buku-buku seperti ini. Itu saja dari teman-teman sekalian. Terima kasih kalau teman-teman suka konten seperti ini, bisa like, comment, and subscribe. Dan saya butuh kritik saran juga dari teman-teman. Kalau ada hal-hal yang teman-temanku kira untuk diperbaiki gitu ya, teman-teman bisa silahkan berkomentar dalam video kali ini. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di review buku yang kedua. Insya Allah saya akan review buku yang kedua, tapi bentuknya bukan novel biografi. Tapi teman-teman silakan simak video berikutnya.